Selamat pagi Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Santi. Oke, baik. Selamat pagi Pak, Bapak. Halo. Oke, siapa ya namanya Pak? Iya, nama Namanya siapa, saya Pak? Pak Budi. Pak Budi. Oke, baik Pak Budi. Oke, usianya berapa ya Pak? 50. 50 tahun ya Pak. Tinggal di mana Pak? Surabaya. Oh, Bapak asli mana? Jawa atau luar Jawa? Saya Bali. Oh, Bali. Agamanya Hindu. Hindu. Oke. Bapak sering ibadah nggak Pak? Ya sering lah saya. Hindu ya, Bapak berarti sering ibadah ya Pak? Iya lah. Iya, oke. Bapak pendidikannya Bapak lulus SD, SMP, SMA, Pak? Sekolah semua Pak? Kuliah udah lulus apa? SMP kayak saya SMP. Oh, sampai SMP aja. Iya. Oke. Pekerjaannya apa Pak sekarang? Saya punya toko sih. Oh, ya toko. Oke. Sudah menikah apa belum Pak? Sudah dulu nih istri saya. Oh iya. Cantik ya Pak istrinya? Biasa aja. Oh biasa aja, oke. Udah punya Bapak anak keberapa kalau boleh tahu? Saya anak ketiga. Oh, anak ketiga. Oke. Sudah punya anak apa belum Pak? Belum sih. Oh belum. Oke. Oke, baik. Saat ini Bapak diantar nama siapa Pak? Dia istri saya kan ini istri Oh saya. iya, oke, istri. Oke. Sekarang oke Pak, Bapak tahu sekarang pagi, siang atau malam Pak? Atau sore? Subuh kali jam Jam 5, berapa? jam 4 apa ya? Jam 4 ini kali. Jam 4 subuh. Oke. Bapak tahu sekarang Bapak ada di mana? Nggak tahu saya di mana ya. Oke. Bapak pernah kesini nggak sebelumnya ke tempat seperti ini sebelumnya? Enggak sih kayaknya. Pertama kali ya? Iya. Oke. Ada yang bisa dibantu Pak? Saya nih apa ya? Saya nih Apa yang dirasakan emosi banget nih saya nih, nggak tahu kenapa deh. Saya sering emosi. akhir-akhir ini? Mm. Oke. Siapa yang buat emosi Pak? Ya itu sih kakak adik saya tuh bikin saya emosi tuh gara-gara nggak mau jaga toko kali ya dia ya tuh. Saya kadang sama itu sering emosi dan sampai semua saya marah-marahin ya saya. Kenapa emosi Pak? Ya nggak tahu aja tiba-tiba dia kayak nggak mau bantuin bapak saya deh kayaknya. Jadi saya marahin aja dia mereka berdua deh. Oh, oke. Ada rasa sedih juga nggak Pak hari ini soal emosi ya? Sedih ya, nggak tahu sih. Sedih ya, kayaknya saya sedih deh kayaknya ini saya nih. Sedih. Oke. Saya stop. Oke, baik Pak. Terus sekarang Bapak lagi sedang memikirkan sesuatu atau enggak Pak? Kan, nah ya itu tadi apa kayak orang-orang tuh kok tiba-tiba mereka ini jahat semua gitu ke saya kayak. Padahal kan saya baik-baik aja gitu, tiba-tiba jahat aja deh semua orang dah. Sampai siapa tuh tetangga tuh mbak siapa gitu sama itu mbak Bandi kayak itu juga ikutan tuh. Siapa Bang Bandi Pak? Ada itu tetangga. Oh, tetangga Bapak ya? Iya. Oke. Terus apa lagi yang dirasakan? Apa ya? Gak tahu nih. Kayak kalau saya pusing nih, cetok nih rasanya nih. Oh, cetok. Sampai cetok gitu ya? Gak tahu nggak bisa mikir lagi jadi saya. Oh ya, oke. Cepat-cepat gak sih? Oh, rasa pusing sampai cetoknya itu di bagian mana Pak? Kalau boleh tahu. Mana ya? Nggak tahu deh saya bu, nggak bisa mikir saya. Sini kali ya di sini nih. Di Sini. depan, di samping gitu ya? Sini kali ada di sini nih. Sejak kapan Pak itu? Sejak apa nih ya? Sekitar seminggu ada deh kayak gini lah. Oke. Apa akhir-akhir ini Bapak mendengar suara-suara berisik gitu di telinga Bapak? Ada sih ya, kali ya. Ada. Tapi akhir-akhir ini saya juga sering ketemu. Ini sih apa? Itu ada bapak saya naik apa kereta kuda apa kali itu. Sejak kapan Pak? Kapan ya? Kemarin kali itu tuh. Apa 2 minggu kali ya? Nggak tahu saya belum. Oke. Apa
Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Terus habis ini? Bentar ini kayak saya mau lapor nih, lapor banget saya mau makan deh kayak gini ya. Ya udah kayak, udah ada nih saya nih. Pak. Oke, baik Ibu. Jadi sekarang saya akan melakukan tanya jawab sama Ibu ya. Oke. Ibu, jadi bapaknya bagaimana ya kesehariannya? Jadi dia tuh sulit tidur dok 1 bulan ini. Terus habis itu baru bisa tidur tuh kayak di atas jam 11 malam gitu loh dok. Terus sulit tidurnya tuh memberat 1 minggu ini. Awalnya tuh karena dia sempet cekcok dok sama kakaknya. Terus seminggu kemarin dia tuh nasihatin ponakannya yang nakal gitu loh dok. Tapi ibunya atau kakak tirinya dia itu malah marah balik. Terus mengatakan bahwa dia itu nggak berhak dan nggak pantas buat nasihatin orang karena dia kan lagi gangguan jiwa. Kata kakak tirinya tuh gitu dok, jadi lumayan kasar. Terus gejala pasien itu malah memberat dok, jadi dia itu malah lebih sulit tidur, tidurnya malah di atas jam 12. Terus kalau seumpama dia nggak bisa tidur, dia itu malah mondar-mandir gitu loh dok di dalam rumah sambil kayak ngerjain apa aja yang bisa dikerjain, beres-beres, kalau walaupun udah rapi masih diberesin lagi. Terus habis itu seminggu ini juga sering marah, terus gampang ngomel-ngomel gitu loh dok, apalagi ada hal yang nggak sesuai kemauannya dia kayak gitu loh. Terus dia itu juga tiba-tiba gampang sedih, gampang nangis kayak gitu loh dok. Terus abis itu tiba-tiba juga ketawa-ketawa sendiri. Terus mingguan ini juga dia itu sering belanja hal-hal yang nggak terlalu penting gitu, dan kadang minta barang-barang yang mewah, dan juga pengen punya mobil baru, dan jika punya uang dia juga pengen uangnya ini tuh dikasih ke orang-orang sekitarnya buat dibelanjain kayak gitu loh. Terus pas ditanya, tadi kan dia sempat ngomong sosok Mbak Bandi ya dok. Nah sebenarnya Mbak Bandi itu kurang tahu ya dok dia itu siapa. Kayaknya tuh dia tetangga yang kemarin barusan meninggal itu loh dok. Jadi tuh dia halusinasi Mbak Bandi gitu dok. Terus dia itu sekarang tuh kerja di tokonya sendiri sebagai penjual juga. Sehari-hari dia kerja dibantuin juga sama kakak sama adiknya. Terus cuman dibantunya paling angkat-angkat aja kayak gitu dok. Terus dia tuh tetap bisa kerja kayak biasanya gitu dok. Sebelumnya dia tuh orangnya periang gitu dok, ceria, terbuka bila ada masalah kayak gitu. Cuman sekarang ya kayak gini dok. Oh, ya, oke. Tapi sebelumnya sudah pernah berobat tadi dok ke dokter? Dulu tuh pernah dok, tapi udah lama banget. Jadi dulu tuh dia pertama kali gangguan jiwa itu tahun 93. Pas itu tuh umurnya lagi 18 tahun. Nah itu nggak diperiksa ataupun opname juga saat itu. Terus diperiksa lagi tahun 95. Nah itu baru di opname. Kemudian terakhir itu tahun 2008. Nah itu juga di opname. Nah setelah di opname yang terakhir itu pasien tuh cuma 2 kali kontrol. Nah terus dia berhenti minum obatnya karena menurut kita ya udah dia udah nggak apa-apa, udah sehat lagi, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Nah di antara periode dirawat itu kondisi pasien tuh baik, bisa bekerja seperti biasa dan juga nggak ada gangguan dengan orang juga seperti saat ini. Oh, oke. Untuk keluarganya sendiri apakah ada yang memiliki gangguan jiwa juga? Nggak ada sih dok, gangguan mental nggak ada. Oke. Terus masalah kelahirannya apakah normal atau Normal, dia lahir di rumah. Nggak ada kelainan sama sekali. untuk lewat tumbuh kembangnya juga normal ya? Iya normal kayak orang pada umumnya. Oke, pendidikannya hanya sampai SMP ya berarti ya? Iya hanya sampai SMP. Oke, terus pekerjaannya jadi penjual toko. Untuk aktivitas sehari interaksi sosialnya dengan orang lain gimana? Iya dia punya banyak atau- teman, terus aktif berinteraksi gitu juga dengan tetangga-tetangga sekitar. Oh, masih aktif ya berarti ya. Oke. Apakah ada riwayat pemakaian obat-obatan juga? Gak ada dok. Atau nafsa? Gak ada ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu untuk bapaknya. Oke, baik. Baik Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan fisik ya bapaknya. Untuk tensinya itu hipertensi ya Ibu, yaitu di 151/99. Tetapi untuk nadinya juga suhunya dan semuanya itu normal ya Ibu, pasti normal juga, hasil labnya juga normal. Oke. Untuk saksi galinya, untuk keseluruhannya pasiennya laki-laki dewasa, kesan perawatannya kurang, tampak gelisah ya, dan juga kooperatif ya, masih bisa
Ya, ini untuk kesadarannya CM berubah untuk kontaknya positif, verbal, irrelevan, kurang lancar. Dan untuk orientasi waktunya dan orangnya itu baik, namun disorientasi tempat. Ya. Nah, terus stop MA-nya apa? Baca MA. Oke. Terus MA-nya labil, lalu BB-nya realistik, inkoheren, preokupasi terhadap keluarganya. Untuk persepsinya sendiri, bapaknya ini halusinasi auditorik, halusinasi visual. Ya, lalu kemauannya juga menurun dan juga psikomotornya itu meningkat. Nah, dan multiaksialnya terus bertambah, gangguan afektif bipolar, kini campuran F31, jadi gangguan skizoafektif kecampuran. Lalu untuk aksis 2-nya tidak mengarah ke borderline, dan untuk aksis 3-nya leukositosis dan hipertensi, dan untuk aksis 4-nya masalah dengan primary support group, dan juga aksis 5-nya KF scale-nya saat ini 30, KF scale terbaik setahun 70. Baik, sudah selesai ya Ibu untuk pemeriksaannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Masih dong.